masing-masing ya, ayah, ibu, adik, ataupun kakak. Nah, sebelum kita mulai, kita akan membahas tujuan pembelajarannya dulu ya. Kalian di bab ini diharapkan dapat membedakan informasi yang bersifat fakta dan opini pada cerita. Kemudian kalian akan belajar menulis kalimat berisi informasi dengan menggunakan kata kunci sesuai topik. Kemudian kalian dapat menunggu giliran bicara, menanggapi komentar teman, dan bertanya ketika berdiskusi. Yuk kita siap-siap belajar. Apa panggilan untuk orang tua kalian? Mungkin ada yang memanggil mama ya, atau ibu, atau siapa lagi, atau bunda ya. Bisa juga kak, bunda, atau bunda juga ada. Lalu kalau ayah mungkin bisa papa, ayah. Juga. Kalau bunda biasanya atau bunda, ayahanda ya, pasangannya ya, ayahanda atau yanda misalnya ya, ada yanda, ada bunda. Kemudian apakah keluarga kalian memiliki perayaan atau kebiasaan khas? Perayaannya mungkin misalnya ketika kelulusan, ketika ulang tahun, dan atau misalnya juara kelas dan lain-lain. Nanti boleh diceritakan ya. Nah, kemudian coba perhatikan gambar sampul noken kebanggaan kami. Cerita ini disadur dari buku Noken Kebanggaan Kami karya Maharani Aulia. Menurut kalian di mana tokoh cerita tinggal nih ya? Judulnya Noken Kebanggaan Kami. Cerita mengenai. Bacalah cerita berikut bersama guru ya. Nah, sekarang bacanya sama Karina. Noken kuning ini sudah dipakai Alex selama 2 tahun. Alex ingin punya tas punggung seperti milik Tito. Ya, kemudian nih lihat ya, dia memakai tas yang sama. Tadi katanya berapa tahun? Selama 2 tahun. Nah, kita coba lihat. Dipakai adalah kata kerja pasif ya. Lalu pakai ya, pakai itu adalah kata kerja ya. Kalau aku memakai itu kata kerja aktif, tapi kalau dipakai berarti dia pasif. Nah, kemudian selanjutnya ceritanya, nokennya tidak rusak atau kekecilan. Alex hanya malu karena nokennya sudah usang. Usang tuh berarti sudah lusuh, sudah lama ya. Jadi sudah bentuknya sudah tidak layak begitu ya. Lalu Bapak bercerita bahwa noken Alex adalah buatan mendiang nenek. Noken dibuat dari kulit pohon genemo. Ya. Nah, tadi kalau dipakai juga adalah kata kerja pasif. Sekarang ada lagi dibuat ya, dibuat. Ini juga kata kerja pasif. Mama pernah bilang noken tidak mudah rusak. Jadi lebih baik memakai noken untuk ke sekolah. Mama berjanji untuk membuatkan noken yang baru. Seperti apa noken buatan Mama? Nah ya, kita coba lihat ya kira-kira bentuknya seperti apa. Nah, kemudian Bapak menyiapkan lembaran kulit kayu. Kemudian Mama mengeringkan kulit kayu di depan rumah. Jadi dia dianyam ya adik-adik ya, nanti menjadi sebuah tas. Ya, dia awalnya dari lembaran kulit kayu, lalu dikeringkan ya oleh Mama. Kemudian setelah itu Mama mengurai serat kayu menjadi benang. Ya, lalu benangnya dipilin hingga cukup lunak. Ya, lalu benang siap untuk dirajut. Nah, kita menemukan lagi nih kata kerja pasif lain ya. Ada dipilin. Dipilin. Dipilin tuh kayak kalau adik-adik memegang kain kecil ya, itu dipuntir-puntir ya, kayak gitu. Ya, diuntir-untir atau dipuntir-puntir, nah itu dipilin. Kemudian benang kalau dirajut ini juga lalu kata kerja rajut, yaitu termasuk ke kata kerja pasif. Alex menunggu dengan sabar hingga nokennya jadi. Nih, nunggunya sambil belajar ya. Lagi dianyam, dirajut oleh Mama. Menurut Alex, noken buatan Mama bagus sekali. Warnanya ungu dan kuning ya. Nah, nih udah pakai yang baru. Alex bangga memakai noken barunya ke sekolah. Ya, jadi sudah pakai yang baru. Nah, sekarang tadi kalau yang pakai dipakai itu adalah kata kerja pasif ya. Ya, kata kerja pasif. Lalu ada juga dirajut. Ya, itu juga kata kerja pasif. Sekarang Alex bangga memakai lalu tunggu, jadi menunggu.
Ya, menunggu ini adalah kata kerja pasif aktif ya. Lalu me plus pakai, dia jadi memakai. Ini termasuk kata kerja aktif ya. Nah, sekarang temukan kata-kata berikut dalam cerita. Tebaklah artinya dengan bantuan gambar. Ada mengurai yang pertama ya. Yang kedua adalah dipilin, yang ketiga adalah dirajut. Ya. Nah, kita akan menjawab satu persatu ya. Nah, adik-adik, kalau nanti kita bisa melihat dari kamus ya. Kita nebak dulu, lalu nanti kita akan sesuaikan dengan kamus. Nah, kalau mengurai itu berarti dilepaskan. Apa ya? Mengurai bisa diartikan dengan dilepaskan. Diurai. Ya, misalnya yang tadinya kayak gini. Kayak kalau adik-adik punya tali rafia, terus kita tarik satu-satu, ya satu sedikit-sedikit kita cubit-cubit, kita tarik, nah itu namanya diurai. Ya mungkin kita bisa sebut di sini dilepaskan ya, coba. Nanti kita sesuaikan. Dipilin, kalau dipilin itu tadi Karina bilang diuntir ya. Tapi sepertinya sih nanti kalau diuntir nggak ada ya, tapi nggak apa-apa. Kan kita di sini diminta untuk nebak dulu. Kemudian kalau dirajut itu berarti ditata ya, ditata agar menjadi mengurai di kamus KBBI menjadi bagus misalnya ya. Nah, sekarang kita cari ya, kita carinya di KBBI. Lepas terbuka, disiplin, ya, KBBI Kemendikbud. Dengan jari, menjepit ya, terus dengan jari, nah ini sekarang kita yang pertama tadi adalah kata apa ya? Artinya membuat, mengurai. Ya, kata mengurai. Nah, ini kita tunggu sampai dia terbuka dulu. Nah, dirajut artinya membuat, rajut atau ditata menjadi bagus. Agak lama ya kita Nah, sekarang ada lagi kata-kata baru yaitu noken, usang, dan mendiang. Oke, sekarang sudah terbuka. Pertama katanya adalah mengurai. Noken artinya kita taruh di sini lalu ketik mengurai. Ya, lalu buka ini, klik tanda kaca pembesarnya ya. Yang terbuatnya dari serat kayu. Nah, usang itu adik-adik sepertinya kamus KBBI online-nya sedang lemot ya, jadi Karina langsung jawabkan saja. Setelah Karina lihat di kamus, ini kalau mengurai artinya adalah menjadikan. Itu adalah orang yang sudah meninggal. Nah, menjadikan ini latihannya lepas nanti terbuka. Bisa latihan ya, kalian bisa ya, Karina kotakin yang arti dari KBBI-nya ya. Lalu kalau dipilin itu dia memintal mirip dengan ayahnya dengan jari ya, atau menjepit dengan jari lalu diputar. Hari ini tadi ya, kata-kata ini yang juga kata dari kamus. Karina kotakin juga. Ini apa? Coba, kemudian kalau dirajut ya, dari kamusnya adalah membuat Sasi? Rajut. Usang. Nah, ini kita kotakin juga ya, itu adalah arti-artinya. Nah, sekarang kita sudah mengetahui kosakata baru. Ada noken, ada usang, ada mendiang. Kira-kira adik-adik udah tahu belum ya kalau yang ini artinya? Nah, Karina akan tuliskan artinya di sebelah kanan ya. Noken itu artinya adalah tas tradisional. Apa? Ya, tas tradisional Papua yang terbuat dari serat kayu. Yang terbuat dari. Terus tadi ada juga kata aktif. Kata kerjanya dimulai dengan serat kayu. Apa contohnya tadi? Dibuat. Lalu terus ada juga usang. Usang ini artinya adalah sudah lama. Diurai ya, atau sudah rusak. Dirajut. Kalau tadi ada kata atau sudah kuno.
aktif itu pasif ya. Terus yang terakhir adalah mendiang. Di adalah pasif. Nah, mendiang kalau ini adalah orang aktif, yang tadi ada kata telah mati ya, atau meninggal ya. Oke, nah sekarang kita akan berlatih menggunakan kosakata baru. Kata-kata yang akan kita masukkan ke kolom titik-titiknya adalah noken, usang, dan mendiang ya. Yuk kita lihat yang pertama. Sepulang dari Papua, Tante Tuti membawakanku sebuah titik-titik. Ada gambarnya di sini ya. Ini adalah noken, jadi kita jawabnya noken nomor 1, ini sudah kita pakai ya. Yang kedua, Budi memakai sepatu yang sama setiap hari sehingga sepatunya tampak. Nah ini udah jebol, sepatunya jebol ya. Jadi ini usang ya, udah lama, udah mau rusak. Wajah Made sangat mirip dengan titik-titik ayahnya. Nah ini ayahnya hanya ada di foto ya, jadi dia mendiang, sudah meninggal ya. Oke, kemudian selanjutnya nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik, sampai halaman 78 dulu. Selanjutnya nanti kita bahas di video pembelajaran berikutnya. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat ya. Jangan lupa di subscribe, klik loncengnya, like dan share juga. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.